lagi. Ya, sekarang kita ngomongin MotoGP kan nih, Bang? Masih MotoGP. Bang Joni deg-degan ya? Deg-degan, lama banget. Ya, ada kali, Udah 3 minggu ya? 3 minggu lebih ya? 3 minggu lebih. 3 minggu nggak ngomongin MotoGP gitu. kan terakhir Kesannya MotoGP 22 kan terakhir Itu MotoGP Portugal. itu dia. Dan sampai situ ya kita udah terakhir syuting tuh ya. Ngomong itu, MotoGP ya. bener. Iya, iya. Banyakan stok sih kita, bongkar Kagak, Bang. rahasia. Kagak, karena gini. Ya, selepas itu kan pembalap langsung pada liburan kan? Ya, Kita juga liburan dulu bentar. karena memang agak unik nih. Biasanya tuh pembalap setelah sesi terakhir musim tuh biasanya dia tes langsung ke musim ya. buat 2021. Ini karena kondisinya Agak ya, karena spesial, pengaruh COVID juga, akhirnya mereka memutuskan ya udah deh libur dulu. pulang aja dulu ketemu saudara-saudara. Kecuali yang si tim Moto3, Moto2 ya Bang ya? Iya, Moto2 itu ada yang ada yang langsung tes ya. Tes ya, betul. Kayak si siapa namanya? Kemarin Honda Tim Asia. Tim Asia, Andi Gilang sama Oyo Ogura. Oyo Ogura. Itu langsung tes di situ kan? Betul. Ganti motor dari Andi Gilang ke Moto2 ke Moto3. Iya. Oyo Ogura dari Moto3 ke Moto2. Moto2. Betul. Gitu. Nah, terus Sky. Sky. Itu juga dia di Heres ya, Bang? Dia di Heres. Dia di Heres Jadi ya? ada yang langsung berangkat ke Heres tuh juga nggak cuma Sky juga, ada Dynovolt, kemudian juga Forward Racing. Jadi kebanyakan memang dipindah ke Heres karena memang kebanyakan squad Moto2 itu markasnya di Spanyol. Spanyol, ada juga yang di Itali. Iya. Ada juga yang di Jerman. Jerman apa Belanda? Belanda. Sorry. Kayak Yamaha Belanda kan ya? Iya. Nah, itulah dia. Tapi guys, ya yang Ada kita apa nih? bahas nih Ada apa nih? bukan tentang Moto2 atau Moto3 nih, Oke, Bang. betul. Tapi kita ngebahas tentang evaluasi nih. Evaluasi dari musim MotoGP 2020, Bang. Season review istilahnya Season ya. review. Oke. Itu yang ditunggu-tunggu, ya nggak, Bang? Siap. Sebelum ya berakhirnya tahun 2020. Iya, udah tinggal berapa minggu lagi 2021 nih. Itu Oke. Bang, Siap. enaknya kita ngebahas dari sisi factory ya. Maksud Pak tim bukan tim pabrikan, tapi Konstruktor. pabrikan, konstruktor. Iya. Nah, seperti biasa. Oke. Kita bagi jadi 2 part ya, Bang. 2 partai. Dua part. Biar seru. Itu dia. Karena kalau ngebahas tentang keseluruhan dalam satu video, udah pasti itu Iya, ntar pada nggak cukup. teman-teman, wah kelamaan nih, wah boring nih. Itu dia. Pasti ini aja bisa lebih dari 30 menit Iya, gitu kan mending takutnya. 30 menit, sejam. Nah, itu dia. Kuat nggak? Itu dia. Makanya kita bagi 2 nih. Itu. Untuk part pertama, guys, Part pertama adalah kita akan ngebahas dari bukan tim lagi kan. Konstruktor. Konstruktor, pabrikan Jepang. Jepang. Ada siapa ya, Bang? Yamaha, Suzuki, dan Honda. Oke. Kita akan mulai dari yang terbaik dulu nih, Bang. Langsung nih? Langsung aja. Oke. Langsung kita gas. Tanpa basa-basi. Kalau dari sisi pabrikan, Siap. kalau di sisi pabrikan, konstruktor. Oke. Konstruktor. Nah, sebenarnya Yamaha yang terbaik. Betul. Di antara 3 pabrikan itu ya. Iya. Yamaha yang terbaik, Suzuki kedua, 3, ada Honda ketiga. Iya. Tapi kalau bicara tentang bukan konstruktor lagi, tapi dari pembalap. Ini pembalap. Dari ya poinnya pembalap, Suzuki yang terbaik, Joan Mir. Yamaha kedua, Honda lagi-lagi ketiga nih. Betul. Tanpa adanya Marc Marquez nih. Iya. Itu. Nah, kita mulai dari Suzuki dulu ya. Oke. Kita mulai dari Suzuki. Walaupun di konstruktor dia urutan kedua, tapi dia Betul. mampu ya menjadi juara dunia, Bang. Siap. Iya nggak? Siap. Nah, apa yang terjadi Oke. dengan Suzuki sehingga menyebabkan meskipun cuma 2 pembalap, Iya, tapi dia bisa menjadi juara dunia, Bang. betul. Jadi kalau kita melihat sebenarnya di MotoGP 2020 ini bukan istilah kalau saya ngambil pepatah itu winner takes all, bukan. Ya. Jadi yang menang tuh ngambil gelar semua juara dunia Ya. seperti 2019. Ibaratnya kayak sapu bersih Ya, lah. Marc Marquez. Ini kalau kita melihat sekarang itu sebenarnya performa 2020 ini adalah siapa ya istilahnya ini survival the fittest ya. Anggap seperti itu karena siapa pembalap yang bisa bertahan, siapa mampu menjaga tingkat performa yang konsisten, dialah yang menang. Itu sebabnya kalau kita melihat Suzuki boleh dikatakan dia menang bukan karena paling bagus, paling kuat, tapi dia paling konsisten.
Itu dengan guys. dua pembalap ini mampu membuktikan konsistensinya dan memang dia di awal-awal terseok-seok dulu di Jerez, Andalusia, tapi kemudian di Brno baru mulai agak kebangkitan. Nah dari situ diambil strategi yang memang saya pikir sangat tepat sekali untuk Suzuki. Karena apa? Ya mereka sadar dengan kondisi dia hanya dua pembalap, masing-masing pembalap punya kelebihan dan kekurangan. Mereka berusaha tampil sekonsisten mungkin. Yang penting meraih poin. Itu sebabnya kalau kita melihat seorang Alex Rins dengan kondisi yang cedera, dia memilih tidak untuk naik operasi di saat itu. Dia tetap memilih untuk fisioterapis sambil dia mengubah gaya balapnya. Padahal dia mengalami dislokasi bahu. Dan itu sebenarnya hal itu yang ya ibaratnya apa yang dirasakan oleh Marc Marquez di 2019. Betul. Ya kan, Bang? Betul. Ya itu dia. Dia memilih terapi nih, Bang. Setuju. Untuk menjaga ya istilahnya performa tetap stabil dan dia tidak memaksakan. Kalau umpamanya memaksakan, beberapa kejadian itu tadi sempat kejadian dia hampir menang di Misano kemarin itu, tapi ternyata crash. Itu yang membuat akhirnya lantas ini dibumbui juga dengan ada masalah-masalah dengan tim yang lain. Ya kita tahu Honda tidak ada Marc Marquez, padahal pada saat itu fokus memang pengembangan kepada Marc Marquez. Jadi si Honda belum bisa menemukan titik puncaknya dan baru kemudian setelah di Misano mereka memberikan kepercayaan kepada pembalap-pembalap mudanya seperti Takagami dan juga Alex Marquez. Kemudian insiden Ducati yang sampai saya pikir problem dengan tidak setup ban belakang itu hanya berlangsung di awal-awal, itu ternyata sampai separuh musim. Dan yang paling heboh adalah tentunya Yamaha, di mana Yamaha awal tampil cukup bagus, tapi giliran masuk ke sirkuit yang memang bukan karakter Yamaha, malah keteteran. Dan Suzuki ini mampu tampil istilahnya memberikan warna dan kejutan, dan bahkan pada saat kemudian di beberapa tiga ronde terakhir itu kemudian Joan Mir berhasil membuktikan diri tampil sebagai pemuncak klasemen. Ini yang akhirnya membuat Joan Mir makin percaya diri, meskipun waktu itu sempat muncul tuh istilahnya sindiran, nyinyir, juara dunia tapi nggak pernah menang. Akhirnya dibuktikan. Ya dibuktikan di Eropa 2020 dia berhasil juara, dan problemnya lagi ternyata ya pembalap-pembalap lain tidak bisa memberikan performa yang sekonsisten ditunjukkan oleh Suzuki. Oke, nah ini sebenarnya kalau kita bicara tentang Suzuki, Bang, ya kita udah bahas kan sebelumnya di video yang tentang salah satu senjata rahasia dia. Nah, salah satu senjata sebenarnya itu cuma baru salah satu. Ya kan, Bang? Betul. Ya dengan senjata yang ibaratnya apa ya, sok belakang tepat. Ya penggunaan sok Ohlins apa BDB 50. Iya, bidirectional bleed 50. Didukung dengan ya performanya mesinnya. Betul. Yang nggak ada masalah kan? Setuju. Nggak, ibaratnya nggak kayak apa yang dialami oleh rivalnya seperti Yamaha gitu kan. Ada posisi kerusakan klep, nggak ada gitu kan. Nah, ini Suzuki mulus. Betul. Kita bicara tentang kondisi mesin nih, Bang. Oke. Terus kelemahannya ada tuh. Kelemahan Suzuki itu yaitu dia tidak bisa time attack. Itu sebabnya dia agak kesulitan untuk bisa konsisten bersaing meraih podium. Nah, problemnya lagi ya ternyata Suzuki cukup bagus di saat race day yang ternyata yang tidak sebaik pembalap-pembalap lain. Ini yang juga saya pikir plus minus dari Suzuki di tahun 2020 ini. Oke. Nah, itu bicara tentang Suzuki, Bang. Iya, Suzuki the King of 2020. Kayaknya juga di 2021 bakal bahaya juga ya, Bang. Saya rasa akan seperti itu. Karena kan ya seperti kita ketahui, untuk mesin nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Yang kedua, Alex Rins udah otomatis dislokasi bahunya juga akan semakin lebih baik ya. Bukannya dia mau naik meja operasi enggak ya? Akhirnya mau naik meja operasi ya? Dia mau naik meja operasi mungkin, tapi jadwalnya mungkin dilihat dulu nih. Karena kondisinya kan proses penyembuhan bahu ini tidak lebih lama ketimbang proses penyembuhan yang
dialami patah tibia atau patah humerus. Oh, oke. Ya ibaratnya kayak Marc Marquez di Desember 2019 dia operasi kan. Ya pas tes pramusim udah bisa balapan, udah fit lah kan. Nah, cuman itu tadi kita tunggu nih apakah Alex Rins berani menempuh naik meja operasi atau tetap menjalani terapi fisioterapis. Oke, nah ya itu tadi tuh Bang. Secara mesin nggak ada masalah, secara pembalap juga udah pasti ya lebih siap lah. Dan satu hal lagi kan kita tahu sampai 2002 malah engine freeze tetap menggunakan mesin 2020. Itu dia. Iya. Makanya ya salah satu ya mungkin keunggulan Suzuki nanti di 2021 itulah. Iya, tinggal mungkin mereka ya ini PR ya. Bagaimana tampil performa di kualifikasinya lebih bagus dari biasanya. Itulah PR-nya untuk Suzuki di 2021. Oke, Suzuki oke nih Bang ya. Sip. Kita lanjut ke Yamaha nih Bang. Yamaha. Ya tadi yang seperti gue bilang Bang. Iya. Secara poin konstruktor ini Yamaha berada di atasnya Suzuki, betul. Ya kan? Betul. Tapi ya kenapa nih Yamaha yang juara konstruktor nggak berhasil diraih, ya kan? Juara dunia nggak berhasil diraih. Pembalap nggak diraih. Cuma satu yang berhasil diraih oleh Yamaha. Iya. Independent team dan independent rider. Nah, itu melalui Franco Morbidelli dan juga Petronas. Petronas Yamaha. Itu dia. Ya. Kita bicara tentang Yamaha Bang. Betul. Apa yang harus perlu direview dari Yamaha nih Bang? Jadi kalau saya melihat memang problem Yamaha itu adalah kita baru tahu bahwa di awal setelah kejadian pemasok labnya yang lama memutuskan mundur, Yamaha tidak langsung mencari siapa pemasok barunya, malah dia memilih tidak menetapkan si A atau si B, ini dia pilih beberapa vendor istilahnya untuk memasok mesin pada kedua motor Yamaha. Dan sayangnya lagi mungkin entah ya kalau umpamanya kemarin kata Eyang Jarvis bilang Eyang ya, karena udah lama banget iya, dari 1999 buset, apa dibilang Eyang di saat yang lain udah pada mundur dia masih ada berjaya di Yamaha. Dan dia mengungkapkan bahwa ada kesalahan teknis yang dipikir dengan tidak melaporkan administratif itu tidak masalah. Nah problem muncul itu tadi di saat hari H balapan ternyata Maverick Viñales mesinnya jebol dan harus diganti mesin baru, dan kemudian ditarik tuh semua mesin. Alokasi 5 mesin dengan ditarik 1-2 ya, praktis pembalap itu hanya punya 3-4 mesin. Sementara satu mesin punya durasi lifetime-nya cuma ya paling 3.000-an. 3.000-an. Nah, 3.000-an itu udah harus ganti mesin. Nah, ini yang membuat akhirnya Yamaha dipikir awal. Sebenarnya kalau saya pikir pada saat mereka mencetak kemenangan lewat Quartararo 2 kali beruntun di ronde awal, itu sebabnya mereka mengajukan istilahnya proposal kepada MSMA untuk bisa ya istilahnya narik mesin menggantikan yang baru. Iya, dengan mesin yang baru. Cuman waktu itu kan problemnya MSMA merasakan wah kalau ini berarti bisa mengubah performa. Itu sampai tidak ketemu ujungnya, akhirnya Yamaha menarik mundur. Nah, problem muncul di paruh musim kedua di mana motor-motor yang ya umur lifetime-nya itu udah jauh lebih istilahnya banyak ketimbang motor lain, tentu performanya jadi drop. Dan juga berkali-kali kita lihat bagaimana Viñales trouble, tidak bisa ada masalah di brake-nya, ada di ini Yamaha benar-benar ternyata dari muncul problem penggantian klep akhirnya beruntun ke hal-hal yang lain. Iya, gitu, dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya kalau kita melihat awal musim mereka merekrut seorang Jorge Lorenzo, seharusnya ya Jorge Lorenzo bisa berperan lebih, artinya antisipasi dengan problem yang dialami oleh semua pembalap Yamaha di paruh musim awal ini bisa diatasi dengan test rider seorang Jorge Lorenzo. Tapi faktanya tidak bisa karena lagi-lagi ya si Yamaha itu menyiapkan merekrut pembalapnya, tapi infrastrukturnya tidak. Itu dia. Ini di problem. Yang poin kedua ini sebenarnya bukan salahnya Lorenzo juga loh Bang. Bukan. Tapi memang ya tadi Bang Joni bilang Yamaha udah nyiapin test rider
tapi infrastrukturnya belum, nggak disiapin. Iya. Nggak, ya beda sama kayak misalnya Dani Pedrosa bersama KTM-nya kan. KTM markasnya di Eropa. Suzuki jangan salah loh, di Inggris. Nah, Sylvain Guntoli iya. kan, udah tinggal ngetes aja kan, nggak ada masalah untuk ya visa apa gitu kan, nggak ada masalah kan. Nah, Yamaha ini sebenarnya ya titik poinnya ada salahnya di Yamaha sebenarnya Bang, di tim pabrikan. Artinya kan? Persiapan ya terlepas dari kemudian wabah COVID sebenarnya kalau mereka mungkin dari awal, karena kalau kita ingat Test Rider itu sebenarnya kan dari 2018 Valentino Rossi udah minta. Tapi ya gitu, cuman oke deh kita persiapkan, cuman ya secara istilahnya kekuatan pembalap tetap berfokus di pabrikan Jepang, tidak langsung ke Valentino Rossi minta bukan cuma pembalap test rider Jepang doang, gitu kan. Betul. Tapi ada memang test rider Eropa ya, terutama mereka yang sudah pengalaman di MotoGP, di sirkuit Eropa juga. Itu dia, Pak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memang kalau kita melihat adalah fokus pengembangan MotoGP di Yamaha di 2020 ini kan ya bukan ke Valentino Rossi, tapi ke Maverick Viñales. Nah, itu dia, Bang. Nih, sorry guys, bukan motong ya. Tapi gini, beberapa waktu lalu, Viñales mengeluarkan statement loh, Bang. Ya kan? Betul. Bahwa Yamaha nggak mendengarkan gue, ya kan? Pernah tuh Bang, ada di salah satu ya termasuk di Autores ID juga nulis tuh. Jadi Yamaha nggak mendengarkan gue untuk pengembangan mesin. Sebenarnya mendengarkan siapa nih kalau ya istilahnya tadi Bang Joni bilang Viñales sebagai pilot project, tapi si Viñales sendiri ngomong kayak begitu, ya kan? Ini menjadi apa ya? Sebuah tanya besar loh Bang. Jadi ini kayaknya di PHP-in juga nih. Kita ingat kan Valentino Rossi dipercaya untuk mengembangkan mesin, tapi faktanya motornya gitu-gitu aja. Itu dia. Nah itu sebabnya mungkin ya sangat beralasan kenapa kemudian Viñales memberikan statement seperti itu dan juga bahkan dia sebelumnya mengucapkan selamat ke Suzuki karena mereka timnya yang solid dan motornya itu benar-benar merupakan feedback dari pembalapnya, diterima langsung oleh para insinyurnya. Itu dia. Jadi ya kalau ini makin mempertegas bahwa memang di Yamaha ini problemnya sebelum ke pembalap masih ada masalah di internalnya. Nah, itu dia. Jadi nggak salah juga waktu kemarin Viñales bilang loh, bahwa sebagian besar krunya dia itu bakal diganti. Ini menjadi tanda tanya loh. Ini sebenarnya agak unik ya. Artinya ini krunya yang day to day mempersiapkan motor atau kru yang dibaliknya behind the scene-nya gitu ya, kan ya kan kalau kita cerita ini kan ada krunya tuh, kru chief siapa, mekanik siapa. Ini yang apakah yang dari Yamaha Motor Corporation-nya yang pabrikan itu atau siapa? Ini yang masih jadi tanda tanya. Tapi kalau gue feelingnya lebih kepada yang dari tim, bukan timnya si Viñales sendiri, maksudnya bukan yang langsung menangani mekaniknya dari Yamaha Motor Corporation berarti pabrikannya. Iya, lebih ke situ kalau gue. Mungkin insinyur elektroniknya, mungkin yang mengurusin settingannya. Itu dia. Sama yang menjadi tanda tanya Yamaha adalah si ahli elektroniknya Bang, Michel Gada. Itu agak ada. Itu kemana ya? Ya itu, terus yang baru juga tuh. Nah, yang dari Ducati. Dari Pramac. Istilahnya istilahnya direbut lah. Betul. Karena kan ditawarin iming-imingnya bagus. Sampai kayak gitu, akhirnya dia pindah gitu kan. Dan bahkan nih statement kemarin saat Valentino Rossi di interview, dia bilang, gimana nih Valentino Rossi, motor 2020 kayak begini. Tahun depan gimana? Kan engine freeze ini apa? Ya Rossi bilang, masih banyak yang bisa dikembangkan, sasis bisa, terus kemudian mungkin knalpot, karena kemarin sempat pakai knalpot panjang. Yang kayak batang singkong. Iya, terus sama elektronik. Nah di elektronik ini Rossi masih greget, kayaknya problemnya belum selesai nih elektronik seperti yang sudah dikeluhkan di 2017. Itu dia, makanya ketika di 2019 ada perannya Michel Gada, itu agak mending kan? Iya. Ada kelihatan peningkatannya kan. Betul. Selama 2020 nih, gua nggak pernah lihat Michel Gada loh Bang. Serius emang. Iya kan? Kalau sempat kemarin sih katanya mau difokuskan ke bekerja sama dengan Jorge Lorenzo dan Silvano Galbusera. Jadi lebih kepada tim test ridernya tim test ridernya. Jadi nanti test ridernya ini mungkin benar-benar melakukan simulasi balap dengan settingan yang ada. Nah problemnya kan infrastruktur tes Yamaha tim Eropa ini sampai sekarang belum
ada bentuknya gitu, sehingga pembalapnya pun belum bisa melakukan tes. Itu. Jadi lebih ke situ ya untuk Yamaha. Jadi mau tidak mau nih, seandainya Yamaha ingin berubah di 2021, mereka harus menyiapkan sebaik mungkin proses awal persiapan dari mulai fabrikasi, riset sebelum si motor itu dijajal oleh si pembalapnya. Oke. Nah, itu menjadi satu catatan penting banget itu bagi Yamaha ya Bang. Jadi jangan sampai ya kalau kita melihat kan, Yamaha nih pembalapnya aja nih nggak bisa bawa motor begini-begini. Cuma problemnya tidak sesimpel itu, tapi memang sangat rumit ya. Apalagi kita tahu bahwa ternyata kejadian bermula masalahnya muncul itu ya dari vendor baru klep motor. Itu ya. Baru tuh beruntun. Ya apa ya? Bisa jadi sinetron 2 musim. Nah, itu dia. Ya ibaratnya punya senjata. Iya. Tapi senjatanya udah tumpul duluan nih Bang. Untuk menghadapi yang musim akan datang. Bener. Tapi ya nggak usah pesimis begitu lah. Kita lihat aja nanti nih, kalau ya syukur-syukur mereka juga menyadari apa kekurangannya seperti yang kita lihat dan mereka langsung melakukan perubahan. Nah, apalagi ya sekarang Yamaha juga punya tester baru lagi. Iya. Carl Crutchlow. Ya seperti kita ketahui, Carl Crutchlow ini orang yang ya ibaratnya push the limit deh sebenarnya Bang. Dia pokoknya bulldog jadi push the limit. Pokoknya kalau ada yang kurang ngomongnya belak-belakan. Nah, itulah. Kagak ada yang istilahnya kurang begini, nggak enak di sini, nggak enak ini. Jadi benar-benar ya harapannya sih dengan kehadiran Carl Crutchlow bisa lebih meningkatkan setting motor Yamaha di musim depan. Jadi apalagi Carl Crutchlow ini juga kan ya bekas rider aktifnya MotoGP. Betul. Oke. Itu Yamaha ya Bang? Yamaha. Berarti sekarang Honda nih Bang. Honda. Menjadi menarik adalah sebenarnya nih Honda udah prepare ya Bang? Udah. Istilahnya udah ya siap mempertahankan gelar juara dunianya di 2020. Betul. Sayangnya jagoannya, orang nomor satunya mengalami insiden yang tidak diinginkan. Betul. Marc Marquez Bang. Iya. Nah oke. Untuk season 2020 ini seperti apa nih Bang Honda? Jadi kalau kita lihat sebenarnya benar kata tadi dijelaskan, problem Honda adalah bubar saat Marc Marquez cedera. Itu pertama, dan diperparah lagi sebenarnya seandainya mungkin Marc Marquez pilih untuk istilahnya cooling down dulu dengan cederanya, minimal dia tidak melakukan hal yang mengejutkan dunia, jagat MotoGP yang baru selesai operasi tanggal 21, kemudian 23 udah nongol di Jerez untuk mau ikut balapan yang ronde berikutnya Andalusia. Dia sampai meyakinkan ke tim medis MotoGP dia boleh, akhirnya diperbolehkan. Ternyata ya masalah muncul bahwa cederanya makin parah, dia akhirnya memutuskan untuk tidak tampil, diperparah lagi, kemudian bengkok, ternyata makin lama semusim dia kagak balapan. Nah, si Honda ini awalnya memang setelah seandainya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Marquez absen, mungkin setting, perubahan dan juga upgrade motor itu pasti akan ada hasilnya. Nah, problemnya dengan tidak ada Marc Marquez ini, mereka bingung mau mempercayakan kepada Alex Marquez masih rookie. Mau ke Takagami motornya 2019. Nah, Carl Crutchlow baru cedera karena kan tangan pergelangan scaphoidnya retak juga sama akhirnya juga dia operasi operasi arm pump. Ini ya kalau pemain istilahnya tuh di saat dapat insiden atau masalah satu Marc Marquez ternyata solusi yang dipilih nggak ada nih. Mereka akhirnya berpikir keras, baru kemudian setelah di paruh musim kedua, tepatnya di San Marino, kan tuh ada tes pramusim dulu tuh. Takagami dan Alex Marquez dipersilahkan untuk menjajal. Alex Marquez dengan konsisten di 2020, Takagami sempat menjajal motor 2020, tapi di istilahnya database dari Marc Marquez dibuka selebar-lebarnya. Ini Marc Marquez pada saat pakai motor 2019. Terus Alex Marquez bagaimana cara adaptasi, karena kemarin-kemarin Alex Marquez bilang motor yang dipakai Qatar itu beda sama sekali, sehingga dia tidak pede. Baru kemudian setelah diberi kepercayaan, apapun yang dia pengen, misalkan coba ganti ini, coba setting ini, setting ECU. Nah, Alex Marquez menemukan performa atau kepercayaan dirinya, baru
Nah, seandainya mungkin kalau di awal sejak awal ya, Bang. Sejak awal ya udah deh. Udah dibuka langsung datanya Marc Marquez ya. Mungkin akan ceritanya beda ya. Setuju. Nah, itu tuh. Itu yang gua kepikiran juga begitu, Bang. Karena gini. Takeo siapa ya? Pokoknya Takeo. Iya, Takeo Okayama kan salah. Okayama, ya. Itulah dia. Jadi sebagai insinyur manajer teknik HRC. Iya, betul. Itu dia bilang bahwa setelah nggak ada Marc Marquez, mau nggak mau, ini justru akhirnya pengembangan motor RC213V menjadi lebih terbuka nih sebenarnya. Berarti kan mau nggak mau harus diakui bahwa pengembangan RC213 itu adalah berpusat di Marc Marquez nih, Bang. Setuju. Ya, bener kan, Bang? Betul. Nah, betul. Sampai Takeo ngomong kayak begitu berarti artinya ya baru dibuka. Iya. Kenapa nggak dari awal dibuka setelah Marc Marquez ya istilahnya mengalami insiden seperti itu? Akhirnya Nakagami juga ngakuin bahwa setelah melihat datanya Marc Marquez, gue tampil bisa lebih baik gitu kan. Betul. Tapi dengan catatan ya tadi, Bang, gue harus lebih agresif. Iya, mengubah riding style juga. Karakternya Marc Marquez, setuju. Agresif gitu kan. Iya. Walaupun ya konsekuensinya adalah crash. Ada insiden crash. Gitu. Iya. Itu menjadi suatu resiko yang harus betul. diambil kan. Nah, itu yang menjadi menariknya bahwa mungkin di 2021 ini pengembangan motor pun akan seperti di 2020 ini. Karena apa? Di kemarin sempat ngobrol wawancara telekonferensi di acara Motorsport Activities Honda 2021 itu Alex Marquez buka-bukaan bahwa musim 2021 enggak. Dia belak-belakan bahwa kagak ada motor yang istilahnya spek tahun lalu, semua pakai 2020. Itu dia. Tapi memang nanti diserahkan kepada masing-masing pembalap. Artinya si motor ini nanti karakternya disesuaikan dengan pembalap A, meskipun tetap rujukannya database atau data loggernya dari si Marc Marquez. Oke, karena Alex Marquez walaupun pindah ke tim satelit, dia akan dapat motor yang super 2020, ya kan? 2020 yang dia pakai untuk di musim 2020 ini. Iya. Jadi motornya nggak berubah nih. Iya, dan bisa itu bilang nggak berubah kan, Bang? Nggak berubah kan, engine freeze, terus aero fairing freeze. Artinya di beberapa bagian yang paling bisa di reset adalah sasis. Entah mungkin apakah mau swing arm, apakah mungkin shock breaker. Kalau shock breaker saya pikir atau elektronik malah. Atau elektronik, betul. Nah, begitu juga dengan Nakagami. Ya, dia akan kebagian motor yang 2020 juga nih, ya kan? Datanya ya pasti data yang sudah ada. Dia pakai, tinggal di combine. Iya. Meskipun si Nakagami bilang yang 2020 baru pakai kemarin di Misano, jadi belum bisa ngasih impresi gimananya. Dia bilang, lihat ntar kalau udah mulai masuk sesi tes pramusim. Nah, belum lagi Marc Marquez juga akan kemungkinan absennya cuma beberapa seri loh, Bang. Betul, banyak lumayan. Ya lumayan sih, Juni 3-4 seri sih. Ya 6 bulan berarti kan Juni 3-4-5 seri baru bisa masuk lagi kan. Iya, ya, tapi kan selebihnya kan ya seenggaknya udah ada tolak ukur tambahan nih. Setuju. Ya kan? Mungkin dari setting dia dikombin dengan yang dari Alex Marquez dan juga dari Nakagami. Jangan salah, Pol Espargaro. Nah, baru gua mau ngomong, Bang. Ada tambahan baru, amunisi baru. Iya. Pol Espargaro. Nah, seenggaknya itu yang bisa sedikit menjanjikan lah di 2020 untuk Honda. Honda bisa jauh lebih kuat ditimbang di tahun 2020. Harusnya. Karena gini, Bang. Kalau kita bicara tentang uang yang digelontorkan oleh Honda, ya ini di Autores ID juga sempat ditulis, Bang. Di media luar juga sempat ditulis bahwa untuk Honda dia mengeluarkan sekitar 1,3 triliun sampai 1,3 triliun loh untuk pengembangan RC213V selama di 2020. Per musim loh, sebenarnya per musim tuh Honda menghabiskan dana sekitar segitu. Berarti untuk pengembangan motor, untuk istilahnya akomodasinya, pokoknya keseluruhan itu dia menghabiskan sekitar 1,3 triliun. Dan itu Honda merupakan pabrikan paling besar untuk menghabiskan uang dalam riset. 2 triliun men, besar. Yang kedua mungkin Yamaha. Ya. Nah, yang ketiga ini antara Ducati dan juga KTM. Dan yang keempat itu tau nggak, Bang, siapa? Suzuki.
bukan keempat sih, tapi ya ada di bawah urutan kedua dari bawah. Betul, itu Suzuki. Betul. Ya. Yang ya istilahnya dia cuma ngabisin sekitar mungkin ya 35 juta dolar, mungkin sekitar pokoknya di bawah 1 triliun lah. Nah, sementara yang paling terakhir itu Aprilia, Bang. Aprilia kan makanya aja join tim kan, belum punya mandiri sendiri. Dia, karena dia cuma sekitar 10 sampai 15 juta dolar. Ya istilahnya sekitar 600 mungkin ya sekitar segitulah. Oke. Masih miliaran. Beda sama Honda yang dan udah triliunan, udah tembus triliunan. Oke. Itu. Dan bahkan jangan salah, seorang Alex Marquez yang tahun 2020 awal sempat terseok-seok bilang bahwa mesin Honda 2020 ini udah bagus dari top speed, bisa mengimbangi Ducati, kemudian exit sama cornering speednya juga udah bisa disesuaikan. Memang tinggal bagaimana nih ridernya beradaptasi lebih dengan RC213 2020. Dan bahkan kan Nakagami dengan 2019-nya terbukti kalau mungkin kemarin dia agak sabar di Aragon aja, nggak mungkin dia akan mencetak hasil lebih baik. Hat-trick ya, Bang. Hat-trick bagi dia sendiri loh, maksud gue. Betul. Karena kalau hat-trick bagi Honda ya udah dihajar si Alex Marquez juga. Podium dua kali gitu. Setuju. Itulah Honda. Dan itulah 3 pabrikan Jepang yang bertarung di MotoGP. Ada Suzuki yang akhirnya menjadi juara dunia. Betul. Tapi ya belum juara dunia konstruktor, tidak bisa mengawinkan juga, cuma 2 gelar dia. Cuma 2 gelar. Oke. Nah, terus ya Yamaha yang secara poin konstruktor masih berada di atasnya Suzuki dan di atasnya Honda. Betul. Tapi bukan menjadi yang pertama, karena yang pertama adalah Ducati. Nah, itulah. Terus yang ketiga Honda. Ya, walaupun secara dana yang dikeluarkan untuk biaya riset dan juga biaya ya istilahnya pertarungan untuk satu musim luar biasa. Satu musim MotoGP ya triliun, Bang, lumayan loh, Bang. Ya kan? Itulah dia. Oke, Bang. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi? Ngomong-ngomong, kita lagi di mana nih? Oh iya, di Kawan Skopi, Bang. Kawan Skopi. Tempat biasa kita nongkrong. Kagak ada yang mau kesini nih ya. Kali aja nonton ngobrol-ngobrol bareng kayak apa gitu. Nah, ini kita di Kawan Skopi yang di Bintaro, Bang. Yang di Bintaro. Ya, sebenarnya Bintaro agak geser dikit. Ciputat gitu kan. Ciputat juga nggak Ciputat banget gitu loh. Jadi pertengahan antara Ciputat dengan Bintaro. Pokoknya dekat The Exchange loh, Bang. Oke. Itu dia. Bang, minum nggak? Seret, Bang. Iya, seret. 30 menit ada kali kita ngobrol ya? 30 menit. 30 menit ya? 3 tim juga, 3 tim konstruktor. Itu dia. Oke. Minum dulu ya, Bang. Minum dulu. Kopi susu, gula, aren. Segar. Padahal tadi udah mulai ngantuk-ngantuk gitu bawaannya nih. Gue inget, jadi kita waktu pas syuting di mana gitu tuh, Bang. Kopi bukan digunting tapi digiling. Nah, ini kopi giling. Gilingan dia. Oke, guys. Oke, Bang. Oke. Untuk part 1 tentang Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kita sudahi deh, guys. Oke. Saya Kobi Diansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you, guys. Sampai jumpa.